Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024. Dalam pembacaan eksepsi tersebut, Hakim MK Daniel Yusmik menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak terbukti cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tolak dalil Anies Muhaimin dalam permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan ikut campur atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Dalam kesempatan itu, Hakim MK Daniel Yusmik menjelaskan Anies Muhaimin selaku pemohon mendalilkan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 ketika bertemu pemimpin redaksi sejumlah media serta konten kreator seperti Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan Ari Putra di Istana Negara Jakarta pada Senin 29 Mei 2024. Untuk membuktikan dalil tersebut, pemohon mengajukan sejumlah alat bukti. Setelah dicermati, MK menilai dalil tersebut tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon terkait seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud serta apa bukti tindakan tersebut. Daniel mengatakan, berbagai alat bukti yang diajukan pemohon memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Namun menurut MK, bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil pemohon. Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan tidak ada kejanggalan dalam penyaluran bantuan sosial di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dikait-kaitkan dengan pemerolehan suara salah satu capres-cawapres pada Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan dalam sidang pengucapan putusan perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Senin 22 April 2024. Dalam sidang pengucapan putusan perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan tidak ada kejanggalan dalam penyaluran bantuan sosial di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dikait-kaitkan dengan pemerolehan suara salah satu capres-cawapres pada Pilpres 2024. Hakim Konstitusi Arsul Sadi menyampaikan MK menemukan fakta bahwa alat bukti yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh atau komprehensif sebagai alat bukti, sehingga tidak memunculkan keyakinan bagi Hakim MK bahwa telah terjadi korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilih secara faktual. Selain itu, disebutkan juga dalam penggunaan anggaran bansos tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan, sebab pelaksanaan anggaran bansos telah diatur dengan jelas, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan anggaran Perlinsos, khususnya anggaran bansos, menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, termasuk pelaksanaan anggaran bansos yang disalurkan secara sekaligus, rapel, dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri, merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya. Bahwa dari sisi pembuktian, dari berbagai alat bukti yang diajukan para pihak, terutama alat bukti pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim terkait dalil mengenai pengaruh bansos adalah hasil survei serta keterangan ahli.
Sementara itu, pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh kubu Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar seluruhnya. Dalam putusan ini, 5 hakim menolak permohonan kubu Amin, sementara 3 hakim berbeda pendapat atau dissenting opinion. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Meski demikian, 3 hakim MK menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Adapun 3 hakim itu adalah Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Adapun dalam kesimpulan atau konklusinya, Suhartoyo menyatakan eksepsi termohon yakni KPU dan eksepsi pihak terkait yakni paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka berkenaan dengan kewenangan mahkamah, serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Lebih lanjut, MK menyatakan pihaknya berwenang mengadili permohonan akuo. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Permohonan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Dan permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dalam mempersiapkan Pilkada 2024 pada November mendatang, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melakukan seleksi panitia pengawas kecamatan atau Panwascam dalam seminggu ke depan. Panwascam yang tidak memiliki kinerja baik selama pemilu 2024 akan dinonaktifkan sebagai Panwascam. Sebagai persiapan menghadapi Pilkada serentak 2024 pada November mendatang, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia akan menyeleksi panitia pengawas kecamatan atau Panwascam dalam kurun waktu seminggu ke depan. Berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwas Kecamatan, Desa, Kelurahan, dan Luar Negeri bekerja hingga 2 bulan setelah penyelenggaraan pemilu selesai. Panwas yang bekerja di pemilu 2024 lalu masih bertugas hingga Desember 2024. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan bahwa Panwascam yang tidak memiliki kinerja yang baik selama pemilu 2024 akan diseleksi atau tidak dilanjutkan untuk bertugas dalam pilkada. Sementara Panwascam yang tidak memiliki kinerja baik akan dilanjutkan bertugas di Pilkada 2024. Kendati demikian, Bagja mengaku tidak dapat memprediksi banyak atau tidaknya Panwascam yang tidak dilanjutkan untuk Pilkada 2024. Sementara itu, pembukaan pendaftaran Panwascam akan dilakukan jika terdapat Panwascam yang tidak dapat bertugas kembali. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 31 Maret lalu. Adapun tahapan Pilkada 2024 telah dilakukan sejak 27 Februari lalu dengan dimulainya pendaftaran pemantau pemilihan. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.